Harta paling berharga bukanlah materi tetapi tentang waktu tak bisa kutahan. Memang waktu ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia kali ya. Itulah Tuhan juga beberapa kali bersumpah terhadap waktu yang dia ciptakan, wal asri, sungguh manusia rugi. Mungkin itu kali. Kita tidak punya orang lain yang bisa menegur kita selain orang yang paling dekat dengan kita bernama keluarga. Dulu kita taruh telinga pacar kita untuk share semua rahasia kita, semua keluh kesah kita terhadap dunia. Kita pikir dia adalah telinga paling nyaman, tetapi setelah berpisah, mulut dia menjadi corong paling kencang terhadap aib kita. Tuh. Sebegitu rindunya Tuhan terhadap doa kita. Sebab doa itu bukan doanya terkabul atau tidak, tapi perasaan memintanya itu adalah memisahkan antara kita ini pengemis, dia itu pemberi. Katanya puncak tertinggi mencintai kan adalah mengikhlaskannya. Karena tugas kita hadir di sekitarnya kan supaya dia senang. Tetapi kalau ada orang lain yang bisa hadirkan senyuman lebih daripada senyum yang kita kasih, berterima kasihlah. Sebab tugasmu sudah selesai. Nah, sekarang tugasmu cari hati yang paling pantas untuk kamu. Oke, sebelum kita mulai episode hari ini, aku cuma mau bilang, ternyata mayoritas dari penonton Suara Berkelas itu belum subscribe Suara Berkelas. Jadi izinkan aku untuk reminder teman-teman di sini yang baru sadar selama ini belum subscribe. Subscribe itu gratis. Dan dengan kalian subscribe, maka kita bisa membangun akun ini bareng-bareng. So, selamat menonton episode hari ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang udah pernah ke Suara Berkelas tapi datang lagi karena ini emang berkelas banget. Asik. Ada Raim Laude. Halo Bilal. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Bang Raim. Iya, senang bisa mampir ke ini. Saya paling ingat podcast ini, kita kalau buka TikTok masih itu terus yang Di klip ya. Iya, clipper. Bang Raim, aku mulai dengan kalimat simpel ini. Siapakah aku sebenarnya? Hanya atom yang kecil, besar sombongnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai nan sunyi. Ya, itu. Ramai nan sunyi itu adalah mulai dari atom, ya siapa aku sebenarnya hanya atom yang kecil, besar sombongnya, itu seperti teguran juga buat saya kembali itu. Karena hidup 5 tahun terakhir ini bukan lagi Raim Laude, sudah berganti nama kita. Dulu Raim Laude, 5 tahun terakhir ini Raim Laude, itu ada the one and only, itu hidup pakai intro yang panjang. The one and only Raim Laude itu. Terus itu teguran lagi, siapa aku sebenarnya hanya atom yang kecil, besar sombongnya. Tidak mencium aroma surga orang yang berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Teguran juga buat saya, buat the one and only tadi tuh. Kalau bagian sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi, bantu aku berjalan menuju cahaya, itu Al-Kahfi. Bantu aku berjalan, lalu aku berjanji menjadi yang baik. Sampai di masa ini aku masih mencari itu tentang definisi dewasa. Ternyata dewasa itu bukan pakai periode waktu, momentum tertentu dalam hidupnya kita. Waktu kecil, pengetahuan kita tentang dewasa itu kita pikir melalui momentum-momentum besar dalam hidup kita. Saya disunat ini, oh ya dewasa. Yeah. Waktu kecil sudah dipotong bijiku, dewasa saya ini. Ternyata di-upgrade lagi hidup, oh belum juga dewasa, oh mungkin setelah SMA kali saya dewasa tuh. Setelah SMA masih punya banyak kesalahan, habis kuliah mungkin ini dewasa deh, adalah hidup sendiri ngekos. Tidak juga, setelah menikah, setelah punya anak, sepertinya ini dewasa deh. Ternyata dewasa itu adalah perjalanan seumur hidup sepertinya. Sampai di masa ini aku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi itu. Itulah penting untuk saya selalu mengingatkan diri sendiri terhadap definisi dewasa, dan ya berapapun usiamu masih kita cari itu. Karena dewasa kan bukan tentang angka-angka di balik usiamu, tetapi cara kita merespon masalah dan hadiah tuh. Semakin dewasa itu masalah dengan hadiah semakin bersatu dia. Semakin dewasa masalah dengan hadiah itu semakin samar kali ya. Kayak masalah tidak kita pandang lagi sebagai masalah, tetapi kadang-kadang hadiah. Oh cocok, hari ini saya sakit berarti saya ada waktu istirahat. Kata depresi kan dari deep rest, dari istirahat yang deep. Yeah. Gitu. Oh begitu pula kita memandang hadiah, oke piala ini adalah, oh kayaknya ini piala ini adalah masalah baru. Jadi semakin dewasa itu saya rasa untuk pengertianku sekarang ya, nanti ke depan akan di-upgrade lagi ilmunya mungkin.
Dewasa itu adalah ketika masalah dan hadiah itu lebih buram, lebih mepet. Nah itu dia Bang. Hmm. Wow, pengalaman yang mengajarkan Abang untuk bisa ngomong seperti ini sih. Which is menyimpulkan bahwa dewasa itu yaitu perjalanan seumur hidup. Seumur hidup. Tidak Seumur hidup. stagnan, oke, umurku 35 tahun Betul. aku dewasa. Sebenarnya patokannya dari sunat tadi itu. Karena kita didoktrin sama society sudah besar kau. Kalau ya, tapi pakai definisi sunat ternyata betul untuk menuju definisi pelan-pelan menjadi dewasa itu mesti ada bagian dari tubuh kita yang disakiti dulu. Seperti sunat harus Ya. biji yang dipotong, bayangkan itu. Ya. Seperti kita kuliah harus sakit rindu kita terpisah dari orang tua, seperti menikah selalu ada. Ya selalu ya, kalau anak saya lagi sakit berarti lagi tumbuh giginya, berarti untuk tumbuh itu memang harus ada yang sakit dulu. Seperti kantor kita lagi aneh tim, kita akan tumbuh ke depan guys. Jadi dewasa itu semakin masalah dan hadiah semakin menyatu. Dulu masalah, dulu hadiah, hadiah. Sekarang masalah bisa jadi hadiah, hadiah bisa jadi masalah, itulah. Ya, bahkan ketenaran bisa jadi ancaman juga. Betul. Ya, saya itu kan Jim Carrey bilang gitu. Jim Carrey dia bilang I hope everybody can be famous supaya mereka lihat tidak ada apa-apa di sana. Menarik itu kalimat yang cukup dalam juga. Tapi bagaimana definisi dewasa bagi teman-teman yang sekarang merasa bahwa aku sudah dewasa karena masalahku semakin banyak dan aku bisa nge-handle semuanya. Apakah itu definisi dewasa yang lebih gampang? Betul, kan semakin periodik waktu dan ke depan itu akan membuat masalah kita berupgrade terus ya. Saya pikir kayak begitu pula definisi bahagia juga, kalau mau dikaitkan dengan bahagia dengan masalah, kita pikir waktu saya menikah juga, kita akan bosan ketemu dengan perempuan yang itu bangun dan tidur wajah ini terus. Ternyata bahagia kita di-upgrade dengan hadirnya anak. Anak hadir bukan cuman kita happy lihat anaknya, kita lebih happy lihat istri karena begini cara dia mencintai anak kita. Jadi kita tambah sayang lagi, bukan hanya tambah sayang istri, kita tambah sayang neneknya lagi, mama kita. Berarti begini cara orang tua kita menyayangi kita waktu kita kecil dulu. Termasuk masalah dalam hidup kita, sebenarnya kita tidak pernah terhindar dari masalah ya. Dunia kan tempatnya game, permainan. Ya, bersendagura. Di track kami juga ada lagu judulnya Bersendagura, ya bercerita tentang itu juga, bahwa tidak bisa itu kita dapat bahagia di dunia. Sebenarnya bukan di dunia tempatnya. Tapi kita hanya bisa berdamai dengan masalah, berdamai dengan ketidaknyamanan. Kita sudah bahas kemarin itu ya, dewasa itu adalah kumpulan dari orang-orang yang berdamai dengan ketidaknyamanan. Berdamai dengan ketidaknyamanan, berdamai dengan macet, berdamai dengan itulah. Ya. Dan izinkan aku melanjuti lirik tadi ya, lirik opening dari podcast ini ya. Dan bagi teman-teman yang nggak tahu, tadi aku opening dengan liriknya Iqro gitu ya. Lanjutan ya. Baru aku mengerti ternyata bahagia bukan perkara nanti, tetapi sekarang. Harta paling berharga bukanlah materi, tapi tentang waktu yang tak bisa aku tahan. Masya Allah. Ya, tetapi itu sangat dalam secara lirikal, dan dia berada di ref terakhir kalau di lagu Iqro. Dia sebagai konklusi dari semua, kesimpulan dari sepanjang lagu. Baru aku mengerti ternyata bahagia bukan perkara nanti tetapi sekarang. Itu adalah momen-momen waktu kita definisikan bahagia itu berada di masa depan. Adalah kebodohan kita di masa muda. Saya akan bahagia kalau ada kalau saya bisa kasih naik haji mamaku misalnya. Saya akan bahagia kalau nanti, kalau saya pegang Ami Award, nanti kalau saya pegang nanti. Semua bicara tentang nanti, padahal kalau kita pikir mama bisa bahagia kalau sekarang saya telepon. Padahal saya bisa bahagia juga tengah malam makan mie instan dengan istri saya. Hal-hal yang bukan perkara nanti tetapi sekarang. Soalnya nanti itu punya kadaluarsa terhadap
orang-orang yang kita sayang. Ini terjadi sama bapakku kemarin, saya akan bahagia kalau di masa pencarian bahagia di masa depan, bapakku harus gugur di antaranya, harus meninggal di antaranya. Oh, bukan ini berarti. Berarti sekarang adalah momen saya setiap kota dapat updatean terus dari istriku. Anak kita sudah bisa jalan tuh. Pas saya di Ya. luar kota tuh, sudah tumbuh giginya anak. Ya. Terus saya pikir-pikir, aturan bukan ini sebenarnya yang penting, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan silaturahmi. Harta paling berharga bukanlah materi, tetapi tentang waktu tak bisa kutahan. Memang waktu ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia kali ya. Itulah Tuhan juga beberapa kali bersumpah terhadap waktu yang dia ciptakan, wal asri, sungguh manusia rugi. Mungkin itu kali adalah sesuatu yang kita anggap kita cari dalam dunia, tetapi dia adalah kerugian yang sangat besar di akhirat. Itu yang, tapi bukan tentang waktu tak bisa kutahan. Harta paling itu. Harta paling berharga bukanlah materi, tetapi tentang waktu tak bisa kutahan. Dan tricky sekali waktu ini. Waktu. Tuh, baru berjalan tadi yang gitu. Tidak bisa kita kembalikan. Itu tricky, sangat tricky. Itu dia, Pak. Dan di antara waktu yang panjang ini, kita cuma punya satu tempat namanya dunia untuk punya bekal dari perjalanan kita yang sangat panjang sekali. Lalu kita di dunia hanya sibuk cari AMI Awards misalkan. Ya. Itu dia. Kurang lebih tentang itulah. Pertanyaan simpel, kenapa kemudian nama albumnya itu Iqra? Kenapa nama lagunya itu Iqra gitu? Kenapa? Sesimpel Iqra, semua orang tahu bahwa Iqra ini baca definitif, sederhana baca. Kalau Iqra kami upgrade, berbeda itu Iqra dengan baca kan tumpukan kata pada kertas. Kalau Iqra itu baca level lain tuh, bisa mengkaji, bisa belajar, bisa mengerti, bisa salah, bisa Iqra mengerti, Iqra itu kita sebut baca pakai spektrum yang lebih luas tuh. Hari ini mendung, oh sebentar hujan, itu Iqra. Itu Iqra. Kami punya concern yang sangat serius terhadap Iqra, terhadap baca dan literasi, sebab Iqra begitu penting, literasi begitu penting, sebab kebodohan rajin memakan korban. Nah itu dia yang kami concern, karena apa yang kita lihat sekarang ini mungkin akumulasi dari korban dari Iqra kita yang sangat rendah tuh. Iqra kami, dan terlebih sederhana ini, saya sama istri lagi rajin-rajinnya baca Iqra yang alif ba ta tha. Dan istri kami mualaf tahun ke-4, istriku jadi seorang muslim. Saya di 2 tahun pertama itu terlalu mengejar dunia, tidak ada waktu untuk ajar alif ba ta tha setiap saat. Jadi yang kita ajarkan itu adalah misal bacaan sholat, ya bacaan sholat saja, tidak secara arti, tidak. Nah 1 tahun terakhir setelah rilis Iqra lagunya kan saya tulis tahun Oktober 2025 kemarin waktu di Batam. Saya pulang kampung dan merenung lagi terhadap hidup dan kembali mengajar istri pelan-pelan. Iqra 1, Iqra 2, sampai baru minggu lalu kita sudah selesai Iqra 6. Dan Iqra memang hadiah juga buat istri saya, adalah soundtrack dari hari-hari kami. Iqra. Literasi begitu penting, sebab kebodohan rajin memakan korban. Dan kita sedang merasakan sekarang. Lagi terjadi ini, terjadi. Saya pengen seperti Ferry Irwandi, mau vokal, saya tidak bisa jadi orang itu. Jalan yang orang ini ambil sangat berkerikil, sangat punya konsekuensi yang melibatkan orang yang dia sayang. Konsekuensinya begitu tinggi. Dan kalau bagi saya bukan waktu yang tepat untuk terlalu bervokal untuk posisiku sekarang. Bagaimana kalau kita bangun Indonesia dari Iqra tadi, dari literasi. Bayangkan kalau 70% saja pintar baca seluruh Indonesia. Siapapun yang mau jadi calon di masa depan, kita akan fokus ke yang pintar, bukan yang pintar joget. Iqra, beriqra lah. Dan even teman-teman mendengar podcast Suara Berkelasnya udah bagian dari Iqra sih harusnya. Ya, baca level lain. Memahami dan belajar sesuatu yang baru di level yang berbeda.
Jujur aku happy sekali karena belajar banyak dari narasumber berkelas kita hari ini. Dan aku tipe orang yang nggak bisa belajar sendiri. Aku lebih senang belajar bersama komunitas. Makanya aku mulai membuat event teman berkelas dan event-event berkelas lainnya. Tapi aku pernah di fase ngerasain banget ribetnya tuh harus check-in satu persatu peserta, butuh transfer manual. Dan itu bikin aku nggak fokus sama event aku sendiri. Tapi dengan tools ini semua, hal yang bikin aku pusing tuh bisa langsung hilang. Dan ini memudahkan hidup aku. Yes, fitur event di LinkedIn itu bisa bantu bikin proses kamu itu jauh lebih rapi. Kau bisa bikin halaman event, tulis detail acara, atur jenis tiket, harga, kuota, lokasi, sampai informasi penting untuk peserta dari event-eventmu. Orang tinggal klik doang, pilih tiket, bayar, dan datanya tuh bisa langsung masuk ke kamu. So, kalau kamu mau bikin seminar, intimate workshop, community meetup, bahkan mau bikin event sampai ratusan hingga ribuan orang, semuanya bisa kamu kelola di satu link doang. Jadi kamu bisa lebih fokus mikirin acaranya, mikirin eventnya, bukan tenggelam di urusan admin yang bikin kamu tuh makin stres gitu. Karena event yang bagus ya menurut aku, itu bukan cuma soal wah peserta rame gitu, tapi juga soal pengalaman daftar yang bikin peserta itu ngerasa bahwa ini bagus banget, ini profesional banget, ini gampang banget. So langsung aja cobain fitur eventnya di LinkedIn sekarang. Tadi aku juga ingin menggali tentang ngomongin tentang bahagia, which is banyak dari kita, terutama di awal-awal 20-an berpikir bahwa kalau aku punya A, aku akan Nanti bahagia. perkara nanti tuh. Ya. Nanti, kalau, maka aku akan bahagia gitu. Sebenarnya itu hasrat kan? Betul ya. Atau kalau kata James Clear dia bilang, itu kontrak yang kita buat Ya. sampai kita punya itu baru kita bahagia Betul, gitu. ya. Kayak hasrat berarti kita menunda untuk tidak bahagia. Hmm. Baru kita punya mobil Baru ya. baru kita bahagia. Dan ketika kesana berarti kita tidak Iya, bahagia sama iya, sekali. iya. Karena kita ngelihat ketidaknyamanan tadi suatu hal yang kita benci kan. Di level apa harusnya kita bisa pelan-pelan Iya. untuk menghargai hari ini agar lebih bahagia? Ada buku judulnya bahasa Indonesia Rumus Bahagia. Ada buku Iya, Rumus Bahagia Rumus yang tulis Bahagia. Mogaudat, orang India Muslim, dia pernah kerja di Google. Tapi keluar sebab kejadian dalam hidupnya dia dan buatlah tulisan ini. Judulnya Rumus Bahagia, katanya bahasa Inggris saya intinya lower your expectation, semakin tinggi ekspektasi. Rumusnya ini, semakin tinggi ekspektasi, semakin tinggi potensi sakit hatinya. Itu katanya. Semakin ekspektasi direndahkan, potensi bahagianya semakin tinggi. Rumus bahagia seperti itu adalah mengurangi, kan kita rajin sakit hati, semua bermula dari nanti kalau saya juara. Nanti. Dan ketika realitas menampar kita berbeda dengan apa yang kita mau, ekspektasi kita, sakit hati pun ya datang tuh. Walaupun kalau sekarang definisiku tentang bahagia adalah temporary, itu tidak bisa dia bahagia itu. Tidak bisa bahagia itu. Bahagia punya kadaluarsa kalau di dunia tuh. Bahagia punya kadaluarsa. Sekarang didefinisikan bahagia bagaimana adalah nyaman terhadap tidak masalah, berdamai terhadap ketidaknyamanan tadi itu. Itu saja saya pegangnya itu sih. Apapun. Kayak kemarin saya pulang kampung. Masih bertengkar dengan abang kakak saya itu. Di usia dia sudah punya anak, saya punya anak. Terus saya pikir-pikir, saya ini sampai sekarang akan tetap menjadi adik di mata dia. Saya si kampret ini masih marah, saya sudah punya anak gitu. Saya ada anakku, ada istriku, tapi maksudnya kau juga sudah punya anak, ada istrimu, dan berarti seumur hidup saya akan tetap jadi adik bagi dia di matanya, dan dia akan tetap menjadi abang bagi saya, dan memang begitu. Ya, orang-orang yang lihat kita sukses, orang yang lihat kita berhasil, mereka hadir dalam hidup kita ketika kita pegang piala. Dia tidak tahu proses tolol yang kita lalui di masa lalu. Siapa yang hadir menyaksikan ketololan kita dalam masa lalu? Adalah ibu, adalah kakak, adalah ayah, adalah adik. Jadi sebesar apapun piala yang kamu pegang di masa sekarang, tetaplah adikku yang saya rajin pukul, yang kita rajin berdebat. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa bertengkar dan tetapi berjumpa itu masih lebih hangat bagi saya ketimbang saling sayang jauh tapi rindu tapi berjarak begitu. Saya
Iya, rindu itu menyenangkan juga, tapi kekurangannya rindu adalah tidak bisa kita pegang tangannya abang, tidak bisa kita peluk ibu, tidak bisa kita sentuh orang yang kita sayang. Tapi bertengkar itu memang sakit, tapi ada dia di sini, bisa kita tampar gitu. Eh, Kalau kita berhenti kasih definisi bahagia terhadap bahagia yang pada umumnya, tidak akan kita dapat itu. Tidak akan dapat itu. Serunya adalah saya habis marahan, saya banting pintu. Tapi kamu percaya 32 tahun banting pintu ngapain? Oh, harus dirubah definisinya sebenarnya. Adalah berdamai dengan apapun yang terjadi dalam hidup, itu dia bahagia. Dan di dunia bukan tempat bahagia, itu sudah fix itu. Yeah. Tidak harus berdamai dengan itu. Kalau kau tahu cara membuat, kan berbeda. Mencari dan membuat. Kita ini levelnya buat bahagia. Kalau kau tahu cara membuat bahagia, apapun yang terjadi dalam ruangan, misal ada kita masuk di ruangan yang serius, ketika orang sibuk dengarkan pimpinan berpidato, kita akan cari, lihat itu, lihat itu, lihat. Wah, seru jadi orang seperti itu. Wah, benar. Aku relate sekali gitu. Kayak misalnya ada fase di mana orang lagi bertengkar, lagi berdebat segala macam. Kita orang-orang yang mungkin sudah happy atau sudah tenang dengan diri kita sendiri, kita akan mencari celah. Ini mereka debat keluar air liur, jadi kita ketawa gitu ya. Ya. Wah, aku juga suka sekali ketika Mbak Rai bilang tadi tentang hubungan dengan saudara sendiri gitu. Karena kita akan selalu jadi adik di mata abang kita. Jadi kita akan selalu jadi anak di mata orang tua kita. Mau kamu pegang Emmy Awards, mau kamu dan di level top 50 global, tapi kamu tetaplah adik bagi abangmu. Bagi orang tuamu kamu tetaplah anak, si Raim kecil itu gitu ya. Wah. Keren sih definisi itu ya. Punya, itu teguran juga buat kita. Dan kita tidak punya orang lain yang bisa menegur kita selain orang yang paling dekat dengan kita bernama keluarga. Saya sudah capek cari telinga paling nyaman untuk curhat. Bukan mereka. Dulu kita taruh telinga pacar kita dulu ya. Orang itu kita sebut pacar. Untuk share semua rahasia kita, semua keluh kesah kita terhadap dunia. Kita pikir dia adalah telinga paling nyaman. Tetapi setelah berpisah, mulut dia menjadi corong paling kencang terhadap aib kita. Tuh, padahal 1 bulan lalu telingamu itu lebar sekali buat mulut. Sekarang aibmu keluar di mulutmu terus. Saya tidak pernah dapat orang itu, termasuk sahabat ya. Dulu kan kita buat sahabat itu orang paling dekat kepada ketimbang keluarga. Karena siapa mau cerita koleksi perempuan seksi kepada abangnya misalnya. Kita kan lebih coba lihat ada cewek sama teman ya. Kita berpikir bahwa selain keluarga kayaknya teman ini yang paling aman untuk men-share rahasia kita terhadap dunia. Ternyata setelah kau sakit, setelah mereka punya kehidupan masing-masing, ketika dunia tidak lagi berpihak kepadamu, tidak ada itu mereka datang buat kita. Dan bukan hal yang buruk, mereka move on terhadap hidupnya. Bukan karena kau penting dan dia tidak peduli. Mereka move on terhadap hidupnya. Mereka punya masalah sendiri. Bernama keluarga, bernama kerjaan, bernama kehidupan. Di antara dunia lagi tidak akrab, tidak nyaman, dan tidak baik buat kita. Siapa yang selalu hadir? Ibu kita lagi, ayah kita, kakak kita yang rajin pukul. Ternyata dia menjadi tameng paling... Saya kalau dapat komentar jahat di kolom Instagram misalkan, mau dicari itu sama abangku. Padahal tidak perlu itu. Kalau kita tahu kan dia komentar begitu karena jarang dipeluk istrinya tuh. Kita tahu dari mana kebencian berasal dari mana. Tapi saya juga tidak mau melarang responnya abangku karena ini dari sayang tuh. Siapa itu? Mari abang pukul tuh, mari. Terasa nyata banget gitu kayak orang ngejahatin kita di sekolah gitu. Aduh, relate banget lagi. Itu memang abang kita selalu jadi orang pertama yang itu. Betul yang mau pukul itu orangnya. Dan menariknya di salah satu album abang, Juicy sini, di nomor 10 ada abangku gitu. Oh ya, abangku ya. Saya baru ada abangku dan abangku ya. Betul. Aku jujur belum dengar lagu abangku ya. Oh, my best songwriting, my best writing. Wow. Bukan Ikro, bukan Dunia yang Nanti, bukan Komang,
Oke, bukan walaupun bapak. tuh adik sering dimarahin sama abangnya gitu ya, sering dikasih advice sama abangnya, tapi cinta adik ke abangnya besar sekali sampai ada lagunya khusus. Iya iya. Apa yang Bet apa lirik favoritnya atau apa eee, transisi yang teman-teman dia harus tahu gitu? kini waktu mendewasakan kita, hadirmu di hidupku, kau abangku yang paling kusayang, yang salah satu liriknya, "Saat ayah telah pergi, kau gantikan tanggung" ini aduh, bagus banget ayah. Nangis lagi saya nih. Saya malas setiap podcast begitu terus saya, jadi saya harus kuat. Saat ayah telah pergi, kau gantikan tanggung jawabkan. Menghadirkan bahagia saat mendung adikmu. Kamu tunda seluruh mimpimu. Itu abang banget. Ayah kita pergi, dia jadi tameng menggantikan tanggung jawabnya. Saat mendung adikmu, lalu tunda seluruh mimpimu. Dia tunda mimpinya. Abang kita tuh. Sama seperti kamu punya ambisi, dia juga pengen pegang. Mungkin ambisiku ada, ya katakanlah piala-piala di akhir tahun, awards itu, Spotify Rap, AMI Award, apa CTV Music Award. Mereka juga punya mimpi loh. Terlepas dari tinggi dan besarnya, jangan pakai standarmu saja, Rai. Mereka juga punya mimpi, tapi harus ditunda itu. Setelah Bapak pergi, dia ganti tanggung jawabnya itu. Lalu itu kado dari saya untuk orang-orang itu adalah perwakilan dari kita para adik terhadap mereka. Karena bapak kita itu dipanggil pakai namanya. Bapak Boy, abangku namanya Ya, Boy, Bapak Boy gitu. ya, Bapak itu namanya. Saya punya anak, saya dipanggil Bung karena anakku namanya Bung. Jadi anggotaku timku panggil Bung gitu. Bung Karena anak pertama itu spesial itu bagi orang tua. tua. Ya. Bagi kita yang hidup di bayang-bayang anak kedua, anak ketiga, kampret. Saya kapan tuh selalu kampret. Abang lagi, abang lagi, abang lagi, abang lagi, abang lagi. Ternyata sepenting itu abang kita dalam hidup. Itu terima kasih saya kepada abang. Keren lah ya, lumayan. Dan pastinya Bang Rai memahami itu ketika sudah melewati fase 20-an, 30-an. Betul, ya. Karena banyak orang-orang yang mungkin sekarang masih mengkritik kenapa semuanya abangku, kenapa semuanya harus anak pertama gitu. Betul. Padahal di balik semua itu tuh ada tanggung jawab yang besar juga ya di pundak anak pertama. Dan ekspektasi mereka itu lebih tinggi daripada kita loh Pak sebenarnya. Ya. Masalah yang mereka amban itu lebih tinggi daripada kita. Lalu kita sibuk mencari untuk menjadi anak pertama itu, padahal hidup mereka itu sangat serba salah itu abang itu. Adik kacau hidupnya, dia yang disuruh mendidik tuh anehnya itu. Kasih tahu itu ademu. Dia juga manusia, dia juga anak kecil loh. Kasih tahu itu ademu itu. Kita tidak belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang luas saja. Jangan berpikir kamu pemeran utama, itu yang saya paling malas. Saya rajin syuting di lingkungan ya keartisan ini yang di film dia pemeran utama, setelah cut masih jadi pemeran utama lagi. Si kampret sudahlah. Sudah, jadi ekstra saja. Sesekali dengarkan kita bercerita, sesekali. Ini saya itu juga yang saya coba, kayak jangan sampai saya merasa ya orang itu yang tidak lagi action, tapi kau terus yang lagi bercahaya terus yang saya merasa, saya coba itu untuk merasa kamu tidak penting terhadap dunia. Iya, kamu hanya atom yang kecil yang besar sombongnya. Siapakah aku sebenarnya? Ya. Mbak Raim, aku penasaran kenapa dari tadi yang kita pegang ini kan album ya, kayak fisik gitu ya. Fisik. Which is ini 2026. Betul. Dan aku sejarang itu menemukan ini. Even kayak gak ada lagi atau jarang banget nyanyi Indonesia. Kenapa create ini gitu? Ya, ini benda yang kita pengen bisa menjadi masa depan musik Indonesia ini. Ini tanda bicara kan 2026. Dan kalau secara skena dia masih tetap punya skenanya, bukan cuman cara kita saja yang bergeser mendengarkan sesuatu itu. Kalau streaming kita hanya bisa mengakses, bedanya itu. Streaming kita mengakses, kalau fisik kamu bisa memiliki, kamu bisa punya karyaku. Kamu miliki karyaku tuh, dan level-level mencintai kan ketimbang mengakses lebih tinggi memiliki gitu. Kalau saya sayang kau, saya sini
Saya tidak mau mengagumi kamu dari kejauhan. Nah, sini, karena saya sayang. Jadi berfisik itu kok bisa milih gitu, bisa saya tanda tangan, bisa kau pegang, bisa jadi hadiah, bisa dipajang, bisa di play. Dan saya juga tumbuh waktu kecil terhadap benda-benda seperti ini. Dulu waktu kita kecil itu awal 2000-an itu, misal kita punya Peter Pan, teman kita punya raja, tukaran 1 minggu ya. Saya the best time. Wow. In our life itu the best time. Saya mana lagi. Sekarang kan share ini Spotify itu ya tidak bisa dipegang. Sayang apa ini? Sayang apa itu? Seperti kayak kita bilang ke istri kita, saya sayang kau. Terus Raim, apa terus apa? Nah terus apanya ini dia beli itu. Karena ada kata harga di antara menghargai. Kalau kau hargai karya seseorang, ya kasihkan harga rupiah tuh. Direct rupiah langsung. Ada kata harga dalam menghargai. Bang, saya fans sama kau. Dengar di YouTube, ya bagus juga tapi mana kau dengar pakai wifi gratis kantormu, dengar di Spotify, bagus juga tapi kita hanya kamu akumulasi dari semua itu kau dikolek sama pihak ketiga, terus mereka yang punya otoritas untuk ya sudah kasih ke Raim segini bulan ini. Kita tidak tahu dari mana datanya. Memang saya termasuk streaming yang paling banyak. Saya tidak bilang ini Spotify, YouTube, Apple Music dan lain sebagainya itu kita tinggal. Tidak. Kami pendapatan kantor kami dari situ. Tapi benda yang kita lihat ini adalah cinta tertinggi dalam menghargai karyaku, saya rasa. Saya rasa puncak tertingginya. Kau punya ini, saya konser di kotamu adalah akses kau bisa berjumpa dengan saya, bisa saya tanda tangan, bisa kita foto pegang begini. Setuju. Menarik. Setuju. Aku suka menarik ya. Menarik. Aku suka kata-kata abang tadi. Ada kata harga di balik kata menghargai. Kalau kau hargai musisi andalanmu, ya beli merch-nya lah, beli tiket konsernya, beli kasetnya, beli CD-nya. Kita lagi produksi untuk kaset pita, vinil. Ya baju-baju dan lain sebagainya tuh. Fisik kembali lagi. Aku penasaran untuk masuk ke dunia Bang Raim itu. Karena abang tadi bilang beberapa hari yang lalu ke Sumatera, terus beberapa hari yang lalu lagi ke kota ini, kota itu, kota ini, kota itu. Karena aku sempat atau pernah nonton salah satu film di luar negeri yang dia seorang musisi, dia tur antar kota, dia ketemu dengan ribuan orang, puluhan ribu fans, tapi dia pernah di level kesepian katanya. Karena terlalu ramai dan dia ketika balik ke hotel, dia sendiri. Dia cuma ngobrol sama dirinya sendiri gitu. Hanya dirinya sendiri yang menemani dirinya gitu. Apakah pernah relate di fase itu dan gimana cara Raim menghadapi kesepian kalian? Sebenarnya jujur itu adalah hidup saya sebelum pernikahan sebenarnya. Kalau waktu itu, jadi dalam sejarah itu ada teori kecil yang berjudul roda penggerak sejarah. Umumnya itu ada 3. Ini umumnya roda penggerak sejarah. Dari roda ini peradaban menuju ke depan berjalan. Namanya 3G paling standar itu. Gospel, glory dan 3 gospel, glory. Ya. Gold, ada gospel, kejayaan, glory. Ada uang, itu 3 roda itu adalah yang menggerakkan peradaban, menggerakkan sejarah dan di sejarah pada umumnya. Di microhistory itu berarti sejarahku secara personal, sejarahnya Bilal secara personal, microhistory. Masa bujang kita ada roda penggerak sejarah bernama gender strap sex, ya kalau kita woman lah. Ini roda sejarah ini paling kampret dalam hidup kita waktu sebelum pernikahan adalah kita bisa hentikan meeting karena saya jemput cewek dulu. Adalah kita bisa hentikan latihan, bisa tunda semua. Saya antar dulu ini. Adalah kita pakai roda yang salah untuk menggerakkan sejarah kita. Namanya gender, strap, sex, strap. Kalau kita woman lah. Adalah kita pakai roda sejarah yang kita pakai itu untuk menggerakkan sejarah kita. Adalah nah setelah kita menikah, roda itu roda yang tadi dia tidak jadi roda lagi, dia jadi bensin, dia jadi mesin lah. Lalu
Karena itu sudah tidak kita pedulikan lagi sebab sudah terjadi, baru kita pakai roda penggerak sejarah yang paling tepat untuk hidup kita. Apakah piala kah, apakah orang tua kah, atau sukses. Lalu baguslah hidup kita ke depan. Jadi hidup sunyi di antara keramaian tadi itu, walaupun lirikku juga seperti itu, adalah hidup saya sebelum menikah sebenarnya. Setelah menikah, hidup saya jauh lebih enak di luar kota. Adalah bukan berjumpa dengan perempuan lain, tidak. Hidup saya di luar kota adalah kayak kami di Medan kemarin. Kita harus sholat Jumat di, Masya Allah. Kita harus sholat Jumat di masjid itu Masjid Raya Medan, Masjid Raya Medan. Kita pengennya, karena ini bumi adalah buminya Allah. Bagaimana setiap kaki yang kita tempati di kota itu, insya Allah kita sempatkan harus sujud di tanah itu juga di masjidnya. Jadi hidup di luar kota ada purpose, ada tujuan, ada tidak sunyi, tidak akan sunyi. Dan saya ngeband jalan dengan orang yang paling saya sayang, namanya sahabat. Kita bisa cerita tentang keanehan di kota itu, tentang kebagusan di kota itu, tentang kopi yang paling enak di kota itu, tentang orang-orang yang cara menyapanya berbeda dengan kota lain. Jadi tidak akan sunyi bagi saya. Lalu perasaan sunyi tipis-tipis itu hanya datang dari rindu terhadap istri dan anak juga. Di mana itu bagus juga. Kalau tidak ada rindu juga, tidak mungkin pelukan yang di rumah lebih erat lagi. Lihat istri adalah orang yang paling kita sayang, tapi kalau 1 minggu full lihat mukanya, aduh, bosan juga kita. Termasuk dia terhadap kita, bosan juga. Akhirnya energi yang dihasilkan di rumah agak aneh juga. Mungkin sesekali kita butuh jarak untuk mempererat pelukan lagi kali. Setuju. Jadi saya tidak terlalu relate bila sekarang saya sangat senang, saya tidak sabar keluar kota tapi tidak sabar pulang lagi. Iya. Tidak sabar berkarya, tidak sabar berkeluarga. Berkeluarga, cuman hidup yang aneh itu, hidup berkarya dan berkeluarga itu ternyata tidak bisa dilakukan bersamaan. Kita cuman bisa pilih memprioritaskan waktu. Kayak kemarin saya pulang kampung 5 bulan full kan tahun lalu itu kami goalsnya di kantor 3 bulan kerja, 1 bulan Sulawesi libur, 3 bulan kerja lagi, 1 bulan libur gitu terus. Tahun ini saya pengennya 3 bulan libur, 1 bulan kerja, kita mau tukar. Pas pulang kampung, kebablasan 5 bulan. Iya, saya bingung juga terhadap karir yang kita pegang ini, kemana ujungnya sih? Kemana ujungnya podcast ini sih? Sampai piala apa baru saya berhenti? Sampai album keberapa sih baru saya tidak tahu ujungnya kemana ini. Saya harus lampaui Raffi Ahmad kah atau saya harus sampai mana ini? Saya supaya saya merasa saya hebat. Anjir, saya tidak tahu kemana ujungnya ini. Kita sudah pegang AMI Award, masih haus lagi. Masih kayaknya top 2 50, saja. Top 50 global masih kurang. Ini album ini top 50 di dunia. Satu-satunya album berbahasa Indonesia dia yang ada di list itu. Sisanya bahasa Inggris. Tapi belum cukup puas juga. Karena perasaan ini muncul dari ada uang masuk tidak kita rasa. Ada uang keluar kita tidak rasa. Berarti bukan ini nih. Berarti bukan ini adalah berjumpa dengan keluarga. Berjumpa dengan itu adalah waktu kami pegang bulan lalu kan kami habis pegang piala juga CTV Music Award dan 2 itu kita pegang. Saya bilang ke wartawan waktu itu, saya bilang menarik juga kita pegang 2 piala malam hari ini, tetapi bisa lihat anak istriku sehat dan bisa peluk mereka di sehat dan sakitku, itu adalah piala aku paling mahal tuh. Dan betul itu piala yang kami pegang bulan lalu hanya bercahaya di kantor 3 hari ternyata. Hari pertama ya guys, foto-foto. Hari kedua guys. Hari ketiga ya berdebu lagi Hanya barang mati lagi ya. Barang mati. Tapi saya harus pegang itu piala-piala itu untuk kasih tahu ke semua orang-orang yang mirip dengan saya. Maksudnya orang-orang di kampung, pedalaman Aceh, pedalaman Sulawesi, bahwa orang yang pegang piala ini dan namanya bersanding dengan orang yang kamu idolakan itu adalah berasal dari tempat yang sama dengan kamu. Berasal dari lingkungan yang listriknya bergilir gitu. Berasal dari saya bilang ke tim itu yang saingan kita itu dia bisa menang itu karena dia mulai dari perpustakaan yang bagus. Kita mulai dari listrik tidak ada coy. Jadi kita setara pun, saya bisa bilang ke timku, kita setara pun kita tidak sedang setara, kita jauh di atas. Itu dia. Tapi ini ke timku saja ya. Sisanya mah kita
hanya atom yang kecil besar sombongnya. Iya, wah itu bagus banget. Itu bagus banget. Kayak orang mau nge-compare gitu, wah ini udah Betul. selevel nih. Tapi Nah, nggak beda, kita memulai itu beda gitu. nah kita jauh lebih di atas sana. Iya, Karena iya. kita mulai dari pesisir, dari suara ombak yang lebih kencang daripada suaranya kita. Mulai dari Betul orang-orang ya. meragukan impian kita karena nggak mungkin gitu. Baik, tidak. Iya. Tapi kita bilang prestasi, kita tidak sedang membanggakan diri, Ya. kita sedang menyombongkan Allah. Tuh. Ya, benar. Wa inna binikmati rabbika fahaddis. Maka nikmat Allah ceritakanlah. Saya sedang menceritakan nikmat Allah. Kalau saya cerita tentang piala, kita cerita tentang prestasi, itu kita sedang menyombongkan Allah. Nah, sebaik-baik sombong ya sudah, sombongkan Tuhan. Ya. Adalah bahwa semua doa ternyata terkabul. Bilal, ternyata hati-hati dengan doamu sebab pasti terkabul. Hati-hati dengan doamu sebab pasti terkabul. Doa yang besar punya konsekuensi yang besar. Saya pernah berdoa untuk ini doa saya Ramadan tahun lalu, berarti 2022 ya tahun yang lalu. Sebenarnya Allah kasihkan kesempatan, kasihkan inspirasimu untuk saya bisa menulis lagu terbaik di generasiku. Itu doa saya sama istri. Persis kalimatnya seperti itu. Adalah lagu terbaik untuk generasiku. Berapa bulan berlalu belum datang inspirasinya. Belum datang ini ilhamnya ini sampai apa lagi ditunda sih doaku, atau masih ada orang lain yang diprioritaskan Allah atau bagaimana. Sampai kami terbang ke Batam, dan ada kaitannya dengan Ikro juga. Terbang ke Batam, saya dapat turbulensi. Kita rajin ya dapat turbulensi. Setiap minggu kita terbang, dan insya Allah perjalanan kita bagus. Tapi perasaan waktu itu, waktu turbulensi, kayaknya selesai deh ini perjalanan. Kayaknya ini, dan itulah langsung keingat lagi, siapa aku sebenarnya, nyata yang kecil. Jadi lagu Ikro ya datang dari hal yang paling saya takutkan. Saya pikir lagu yang hebat itu hanya berasal dari dua saja, adalah sedih paling dalam atau bahagia paling tinggi. Lagu itu antara sedih paling dalam atau bahagia paling tinggi. Komang bahagia paling tinggi, saya lagi mau menikah. Lagu Abangku misalkan, saya sedih paling dalam karena tentang ayat. Ternyata ada lagu juga yang bersumber dari ketakutan paling besar tuh, itulah Ikro. Dan Ikro sudah jadi album nomor 1 sementara di Spotify. Ya, hati-hati dengan doamu karena pasti terkabul. Doa yang besar punya konsekuensi yang besar. Kalau doa yang besar, mimpi yang besar, jangan hanya dealing dengan doanya, tapi dealing juga dengan konsekuensinya. Tidak ada doa yang tidak terwujud. Kalau doa tidak terwujud, itu berarti kita belum pantas. Tugas kita kan meminta, tugas Allah mengabulkan. Tugas kita 2, meminta dan memantaskan diri. Memantaskan diri. Kalau doamu belum terwujud, kau belum pantas. Kau belum pantas lagumu mungkin, misalnya. Kau belum pantas podcastmu nomor 1. Karena kalau kau nomor 1 sekarang, saya adalah yang terhebat misalkan. Doa pasti Setuju. berdoalah maka kau kabulkan. Kemarin aku sempat nulis postingan Bang Raim. Tulisannya begini. Kamu berdoa kepada Tuhanmu untuk menang maraton. Tapi Tuhanmu itu nggak ngasih kamu medali. Tuhan ngasih kamu kesehatan fisik. Tuhan kasih kamu sepatu yang bagus agar kamu mau berupaya. Tapi kalau Tuhan kasih kita medali, maka tidak ada tuh upaya dari kita sendiri. Dan kita harus punya kesiapan mental, dan kita harus punya kepantasan diri bahwa kita tuh harus juara maraton itu. Jadi setelah diminta, diupayakan dah. Cari tangga-tangga untuk itu terjadi. Orang nggak ngasih, Tuhan nggak ngasih Bang Raim itu piala AMI Award gitu. Tiba-tiba juga tuh, maksudnya harus ada lagu yang dibuat, harus ada promo, harus ada, itulah pelan-pelan. Doa pasti terkabul, mintalah maka aku kabulkan tuh. Masa Tuhan bohong? Sebab kalau Tuhan bohong, saya mau masuk agama lain saya. Masa Tuhan bohong? Tuhan bilang berdoalah maka aku mintalah maka aku kasih. Itu literally dibilang begitu. Dan doa juga adalah sebenarnya, bahkan doa yang tidak terkabul itu adalah kesyukuran paling tinggi buat kita. Karena pasti tidak baik buat kita tuh. Saya kemarin tahun lalu itu pernah bikin perusahaan yang startup juga tuh. Secara tim ini sangat sempurna di mata saya.
orang ini di IT, yang satu mengerti tentang promosi. Saya sebagai wajahnya nanti. Hmm. Sebuah kombinasi yang hebat ini. Saya sebagai brand ambasadornya misalkan. Walaupun saya juga stakeholder juga di situ. Orang ini di IT, dia mengerti sistem dan yang satu di pemasaran. Profesional di bidangnya. Sebab sempurna secara teori ini. Yes, akhirnya saya punya produk. Ada kaitannya dengan musik, ada kaitannya. Ini bisa jadi produk sendiri nanti di masa depan. Saya sudah punya proyeksi 5 tahun ke depan akan apa. Keren ini. Keren ini. 1 tahun berjalan, slow respon satu sama lain, hilang tipis-tipis. Terus saya bilang, ya Allah, tidak semua berat ini. Doa mungkin tapi saya harus tetap move on dengan hidupku. Saya buat albumku kembali ke jalanku yang saya ambil. Dan terbukti juga ini oke juga secara streaming, secara promo. Lalu akhir-akhir ini saya dapat kabar dicicil tentang keanehan orang yang saya anggap paling bagus di masa itu. Ngerti tidak? Saya dicicil informasinya. Ada masalah ini padahal orang ini dengan orang lain. Yang ini punya. Sebab Iya. Tuhan tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Iya. Jadi kita harus bersyukur terhadap doa yang tidak terwujud. Iya, wow, itu bagus banget. Iya. Dan ternyata doa itu yang hebat adalah bukan terkabul tidak terkabulnya, adalah doanya itu sendiri, adalah perasaan kita masih meminta, menghamba itu. Jadi doa itu yang hebat itu, yang perlu kita syukuri adalah setiap hari saya masih berdoa, itu dia. Perasaan untuk meminta itu siapa yang kasih sih kalau bukan Allah yang rindu. Itulah hujan turun. Karena katanya hujan adalah waktu mustajab untuk doa kita dikabulkan tuh. Kalau akhir-akhir ini hujan terus berarti Allah lagi rindu terhadap doa kita tuh. Maka kalau Allah rindu berdoalah tuh. Tapi kita malah mengutuk hujan. Anjir hujan lagi bajuku tuh. Tuh. Panas anjir panas lagi. Apa sih kamu mau jadi Tuhan atau apa sih? Lalu karena kau tidak meminta, tidak berdoa terhadap hujan-hujan kecil, akhirnya dikasih banjir. Terpaksa deh kau berdoa, ya Allah rumahku. Tuh. Sebegitu rindunya Tuhan terhadap doa kita. Sebab doa itu bukan doanya terkabul atau tidak. Tapi perasaan memintanya itu adalah memisahkan antara kita ini pengemis, dia itu pemberi. Yeah. Doa itu memisahkan status kita bahwa kita sehebat-hebat apapun kita di mata dunia adalah kita pengemis. Yeah. Dan di agama definisi orang yang sombong itu ada 2. Adalah ketika didengar nama Rasulullah dia tidak bersalawat. Dan yang kedua yang tidak berdoa. Jadi ternyata definisi sombong itu adalah orang itu merasa hebat yang tidak meminta. Jadi apa yang kita dapat hari-hari ini podcast berkelas jadi ya ini jadi bla bla bukan kita yang hebat tapi ya doa kita lagi dicicil terjadi saja tuh. Dan kalau tidak terjadi jadi album nomor 1 ya pasti ada lebih bagus rencana Allah. Masa rencanamu lebih bagus daripada yang mobil listrik kita dikasih pengumuman sama perusahaannya. Tidak boleh dicas full mobilnya. Tidak boleh terlalu lobet. Siapa yang kasih pengumuman itu? Yang menciptakan mobil listriknya. Ya karena yang paling tahu terhadap yang dia ciptakan. Bukan dari mobil itu sendiri, bukan dari kita. Itu dia. Iqra menegur kita untuk cari lagi yang penting di dunia ini apa sih? Kalau kami kembali lagi ke Al-Quran hadis, sudah itu. Tidak usah pakai konsep motivator yang suara dalam tuh. Suara hidup ini. Saya ini takutnya jadi orang itu adalah yang paling sotau terhadap kalau mau rumah tanggamu bagus. Sebab tidak. Sebab saya sudah berhenti idola terhadap tokoh yang masih hidup. Yeah. Termasuk kau nanti guys. Kalau misalkan saya adalah idolamu ya sudah lepaskan nama itu dari list idolmu tuh karena kita idol terhadap tokoh dan masih hidup itu kita harus dealing terhadap kebenaran dan kesalahan dia. Saya punya idola kemarin Raditya Dika. Kita masih tetap fans sama beliau karena dia storyteller nomor 1 di Indonesia. Punya konsep hidup waktu itu berapa tahun yang lalu adalah momentum dalam hidup. Ketika kau punya momentum besar dalam hidupmu, selebrasi dengan jam. Wah, itu ada konsepnya dulu itu. Selebrasi dengan jam. Beli jam Rolex karena film ini. Ada film lain lagi. Selebrasi dengan jam ini.
Nah saya coba jadi orang itu waktu itu, tapi tidak dengan jam terlalu mahal. Akhirnya kalau ada momentum dalam hidup, ya sudah beli gitar ini. Nanti ada film, oh beli gitar. Belakangan dia hidup minimalis, si kampret. Ini gitar yang 7 bagaimana bang? Gitar sudah 7 ini. Belakangan dia hidup minimalis, jual semua jamnya, pakai kasih. Bang. Ini, oh saya berhenti idola kepada tokoh yang masih belajar juga. Dia juga masih belajar juga. Termasuk saya masih belajar juga. Kalau mau misalkan mau fans misalkan, ayo, tapi kamu harus dealing dengan kesalahanku di masa depan. Sebab saya tidak sempurna, saya bukan nabi. saya masih hidup, masih akan berbuat salah. Tuh. Jadi saya kalau mau idol sama manusia yang sudah selesai dah. Yang sudah meninggal tuh, sudah selesai. Sudah. Karena perjalanan seumur hidup udah selesai gitu. Sudah bisa dia udah melewati fase dewasa. Iya. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Aduh, baru kita mau momentum dalam hidup. Malah dia minimalism. Iya, karena setiap orang sebenarnya sedang memahami proses belajar kan. Kayak dulu aku pas awal 20-an aku mikir bahwa semua orang tuh udah tahu 100% apa yang ingin dilakukan hidup ini. Gak semua orang tahu 100%. Even semua orang tuh kadang pura-pura tahu. Dia pura-pura tahu hidup dia 100% tuh ke depan seperti apa. Pasti ada fase insecure-nya, pasti ada fase mereka overthinking-nya gitu. Karena itu emang manusia kan. Iya. Dan privilege kita sebagai manusia itu salah tadi. Kita hidup di zaman yang serba AI sekarang, serba mau menulis bisa langsung AI, mau ya bahkan musik sekarang kita bisa bikin lagu 5 detik pakai prompt. Ternyata semakin sini semakin saya bersyukur terhadap manusia. Kemanusiaannya kita adalah kesalahan kita ini adalah yang tidak bisa dicuri sama AI. Itu dia salahnya kita, tololnya kita ini adalah privilege-nya kita. Tolol, kita salah minta maaf dan bikin lagi adalah perfeksionisnya kita ini itu yang sempurna di mata kita, itu kesempurnaan kita ternyata. Padahal kalau kita bikin musik di AI pakai tools AI, dia sangat rapi secara bagan, secara lirikan, secara intonasi. Oh, ternyata salah kunci kita waktu kita teks secara langsung, ternyata tempo yang tidak selalu pakem. Ini dia membuat lagu itu sangat relate dengan kita. Ini dia membuat karya seni itu jadi unik. Adalah lemari yang tidak pernah sama. Itu yang tidak bisa di AI kan. Adalah lemari yang ini ujungnya beda. Adalah ukiran yang hari ini kita dengan niat ukiran yang sama tetapi selalu berbeda-beda. Itu dia kelebihannya kita sebagai manusia. Lalu saya menganggap AI ini membuat kita bersyukur lagi terhadap tidak apa-apa buat salah sebenarnya. Selama bukan kriminal ya. Ya itu. Dan itu yang membuat yang namanya taste gitu kan, selera gitu. Taste gak bisa di-copy oleh AI kan. Kayak taste itu bisa lahir dari, misalnya tadi Bang Raim datang ke Suara Berkelas, itu pertanyaannya tiba-tiba muncul di kepala aku 1 menit sebelum Bang Raim datang kayak, itu gak bisa mikirin apa yang aku pikirin gitu. Memulai obrolan ini dengan membaca lirik lagu, tapi karena taste dan jam terbang juga ya. Iya betul. Saya dan jangan salah kantor kami sangat AI sekali. Saya sangat rajin akrab dengan AI. Tapi apabila AI sebagai alat pembantu, bukan pengganti. Kalau dia masih di level itu, saya sangat sarankan. Sebab kami rajin memulai dari situ. Data apa yang karena ada banyak data yang tidak dijangkauannya kita. Bisa diakumulasi oleh informasi dalam bentuk AI itu bisa membantu kita juga. Selama dia membantu, saya sangat menyarankan sekali. Kalau dia mengganti, itu sudah gagal kamu sebagai seniman sebagai. Sebelum kita ke Q&A, tadi Bang Raim sempat berdoa dengan istri bahwa ingin create satu karya yang sangat relate dengan generasi yang sekarang itu ya. Tapi kalau aku mau masuk ke isi kepala Bang Raim dan ingin komunikasi langsung ke teman-teman yang menonton ini, terutama generasi yang Bang Raim masuk sekarang, apa mindset, apa mental yang harus dimiliki oleh generasi-generasi muda di era sekarang? Pertama, sudah album Ikro ini bagi saya adalah judul yang paling pas untuk menamakan judul albumnya adalah Ikro, sebab itu
yang paling saya yang yang paling saya rasakan imbasnya dan paling kita rasakan, apa namanya, bencananya gitu. Dari 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 Ikro ini saya aduh, bahkan saya menghindari debat di internet dan debat offline itu karena aduh terlalu kosong lawan gitu. Kayak atau aduh mana nih gitu terlalu s da saya rasa iya itu. Kalau dulu kan merdeka atau mati tuh jawabannya, sekarang itu membaca atau mati itu. Cara kita untuk merdeka itu adalah dengan membaca. Menurut saya itu yang paling fundamental untuk saya buat album, kita pengen recall lagi kepada pentingnya membaca dan perintah agama. Pertama, tidak langsung disuruh sholat Rasulullah. Tidak langsung disuruh ayo puasa, tidak disuruh baca dulu tuh. Hidup tanpa baca itu seperti handphone baru tanpa buku guidance, tanpa adalah kita beli beli meja yang belum kerakit tanpa buku panduannya. Itu dia hidup kita tanpa Iqra, hidup kita tanpa baca, hidup kita tanpa panduan itu. Ya. Itu saya yang saya jujur dari royalti album Iqra, kami banyak buat kegiatan yang ada kaitannya dengan literasi, dengan kantor kami melalui yayasan punya ekosistem komunitas baca ya di Ya, Sulawesi Tenggara itu kita ya bina lah ya. bina ekosistem komunitas baca mungkin ada 5 sampai 6 komunitas baca di setiap daerah. Itu kita support buku, kita kasihkan kelas, kelas online yang saya bisa ngajar di Sulawesi dengan dari kantorku ternyata sekarang bagus juga itu. Kemudian kita buat beasiswa juga, beasiswa berikro namanya. Dari royalti ini adalah teman-teman kita mahasiswa dari Sulawesi yang kuliah dimanapun, kita support bulanan uang sakunya, kemudian kita kasihkan buku, kita kasihkan kelas online hari-hari. Adalah kita bangun bangsa dari baca tuh. Sebagaimana waktu kita merdeka dulu kan dibangun dari literasi kan anu kita. Dan prediksi Bung Karno itu memang sangat benar sekali ya. Masalahmu lebih hebat karena musuhmu bangsa kamu sendiri. Ini yang terjadi Ya, sekarang. ya. Musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Waktu itu masuk akal kita merdeka karena musuh kita dari luar tuh. Tamu tiba-tiba ini. Tamu tiba-tiba dia yang punya kebun kopi. Sekarang yang punya kebun kopi, yang punya tambang itu saudara kita juga. Hmm. Jadi ya membacalah. Literasi begitu penting sebab kebodohan rajin memakan korban. Tuh. Hmm. Ya, bacalah. Sebelum kita lanjut obrolan ini, dengerin aku sebentar. Buat kamu yang punya ilmu, kelas, atau materi edukasi lainnya, tapi masih bingung gimana sharing atau ngajarnya biar lebih rapi dan gak semuanya serba manual, atau capek karena harus ngulang materi basic berkali-kali setiap ada peserta baru yang mau belajar, dan kamu masih bingung gimana cara jualinnya, serta ngasih aksesnya lewat apa sih? Belum lagi dari sisi pembeli, kadang mereka juga bingung akses materinya dari mana, linknya malah tersebar, atau harus nunggu dikirim secara manual. Aku punya solusi simple untuk kamu bisa beresin masalah ini, karena aku pernah di fase itu. Fitur e-course di LinkedIn. Kamu bisa susun materimu jadi lebih rapi dan bisa diakses kapanpun oleh audiensmu, oleh pembelimu. Buat audiens yang masih pemula, mereka bisa mulai dari basic. Dan yang lebih paham, mereka tuh bisa lanjut ke materi berikutnya. Kamu gak perlu lagi terus-terusin mengulang hal yang sama dari nol lagi. Dan serunya, semuanya bisa langsung terintegrasi di satu tempat. Materi, akses pembeli, pembayaran, sampai halaman jualannya. Dan kenapa aku pilih LinkedIn? Karena UI-nya tuh easy to use ya, gampang dilihat dan mudah dipahami daripada platform lain yang pernah aku coba. Jadi ilmu kamu itu nggak cuma selesai di satu sesi live doang, tapi bisa jadi produk digital yang terus berjalan dan terus bisa dikonsumsi oleh audiens kamu. Karena aku udah pakai fitur ini dan ini memudahkan hidup aku juga mau membantu kamu untuk memudahkan hidup kamu. Langsung aja cobain fiturnya sekarang. Baraim, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Kita ke pertanyaan pertama. Dari Ari_Sanjaya 27. Apa doa yang Bang Raim selalu panjatkan di kala sedang sendiri? Masya Allah.
Saya kalau ditanya orangnya seperti apa adalah hamba yang rajin meminta. Jujur saya senang kalau gerimis, rajin berdoa. Kalau guntur saya berdoa, kalau tengah malam, bangun tengah malam saya bersyukur. Kalau subuh saya terlambat itu saya seperti sedih karena, ih ya Allah, apakah saya kok lagi benci sama saya kadang-kadang. Padahal itu saya begadang tadi malamnya, saya sangat saya ya, saya termasuk orang yang sangat berdoa, tapi yang lagi rajin saya minta ini adalah bantu saya untuk bimbing anakku untuk menjadi sebaik-baik yang dia bisa menjadi potensi terbaik untuk hidupnya Itu yang lagi yang lagi sering. Kemudian juga ibu supaya panjang terus umurnya, supaya di antara waktu yang sedikit ini kita punya mimpi untuk dikejar, padahal setiap hari ibu semakin tua itu Hmm. hati-hati anak muda itu. Kita punya mimpi untuk dikejar, targetnya 10 tahun ke depan, padahal kita punya ibu yang setiap hari semakin tua dia, masuk ke usia 50-nya semakin hari. Jadi doaku itu, kalau misalkan doa kan definisi umur panjang itu maksudnya ini ikronya saya ini definisinya saya, adalah usia kita yang sekian tidak ditambahkan, misalkan 70 kuota usiamu ditambah jadi 80. Dan definisi panjang umur itu adalah dari kuota usia kita yang misalkan cuma 70 dikasih waktu berkualitas sama Tuhan, sama Allah tuh. Itu dia definisi panjang umur. Kita dikasih kuota 24 jam satu hari, tapi tidak semua orang pakai 24 jam. Ada yang pakai untuk tidur 8 jam, ada yang pakai tidur siang sampai jadi definisi tentang panjang umur itu relatif, bukan dari 70 menjadi Ya. 80, tapi dari 70 itu kamu isi dengan waktu yang paling berkualitas. Itu yang jadi saya minta supaya orang tua aku panjang umurnya dan saya juga ya lagi rajin minta supaya perjalanan kami bagus terus di luar kota bisa sebut nama Tuhan terus di atas panggung dan juga ya itulah lagi ke situ saya ke keluarga saja. Hmm. Sisanya mah ini ya harus harus nomor ya itu harus. Ya. Dan menariknya karena kita terjun di industri kreatif, kadang kayak pencapaian atau hal yang berbau duniawi tadi ya, itu bukan cuma doa dari kita doang, tapi doa dari yang konsumsi karya kita, Betul yang merasa hidupnya berubah karena karya kita. betul Itu even kalau dengar suara berkelas, misalnya betul. Bilal Ya ya Faronov ya. dengan Raim itu baca komennya tuh rata-rata doa Oke. semua. Iya iya Itu yang aku iya. ngerasa bahwa itu Mmm, salah satu hal yang kita betul syukuri ya. betul. Iya iya. Kan iya, adalah kita didoakan ya. Ya. Kita ke pertanyaan kedua. Anin_D. Bagaimana cara merelakan seseorang yang kita tahu tidak bisa bersama kita karena berbeda agama? Masya itu kayaknya penikmat lagu Dunia Yang Nanti itu. Itulah liriknya kan, "Itulah kenapa jatuh cinta dikatakan jatuh, karena sebagaimana kita jatuh kita tidak punya kuasa, pilih jatuh pada hati yang mana. Mana bisa kutahan senyum sederhanamu karena tidak bisa kupunyai, maka kudoakan kisah kita satu di dunia yang nanti." Wah, Itu salah satu dan itu lirik tadi lagi nomor 4 di Spotify, nomor 1 di TikTok kalau kita buka TikTok, nomor 1 dan masuk di TikTok global. dunia nanti. Dunia yang nanti salah satu track kita yang ya oke juga. Kan katanya puncak tertinggi mencintai kan adalah mengikhlaskannya maksudnya Hmm, adalah mengikhlaskan dengan dia yang dia suka karena tugas kita hadir di sekitarnya kan adalah supaya dia senang bisa senyum setiap saat. Tetapi kalau ada orang lain yang bisa hadirkan senyuman lebih daripada senyum yang kita kasih, berterima kasihlah sebab tugasmu sudah selesai Dia ketemu dengan orang yang dia paling suka sekarang tugasmu cari hati yang paling pantas untuk kamu. Itu dia. Mengikhlaskannya hmm. Ya, itu. Tapi nggak mudah, nggak nyaman. Tidak ya, waktulah yang bikin dewasa kita Ya. Sampai akhirnya Iya, Tuhan mencicil gitu kan iya. di kemudian hari bahwa Berhenti mendefinisikan cinta pada orang, pada tempat, berhenti. Kalau itu tidak didapat sakit hati, berhenti kasih definisi cinta itu pada orang, pada ini. Karena kalau tidak dapat sakit hati, cari lagi pihak lebih tinggi. Cinta itu apa sih? berarti cinta itu bukan Bukan di ya, satu iya individu adalah itu. betul adalah
usaha kita untuk membuat seorang hati itu senyum terus. So, kalau definisi cinta bagi laki-laki kan sederhana. Ya. Adalah orang yang saya sayang ini, fisik wajahnya ini, setiap hari dia senyum, tertawa. Gitu. Sebenarnya sederhana itu. Nah, orang yang kita sayang ini, kalau ada orang lain yang bisa buat dia senyum dan tertawa, berterima kasih tuh. Karena tugasmu lebih ringan tuh. Ya. Ada orang lain yang mau lakukan karena kamu kan pengen buat dia tertawa. Kebetulan alasannya orang lain, berterima kasih lah. Sekarang tugas kita cari hati yang pantas itu tuh. Gitu. Oke, berarti sangat egois dong kalau kita memikirkan bahwa cuma aku yang boleh bikin dia ketawa ya. Itu mas sempit. Cinta anak SMA biasanya. Iya. Kan kalimat la ilaha illallah itu kan adalah salah satu bukti juga dari Allah sayang sama kita tuh. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah tuh. Kan kalau ada lagi lirik di lagu dan akan kembali padanya bahwa yang boleh egois itu Allah saja tuh. Kalian itu punya akan kembali ke saya. Akan kembali, cuman Allah yang bisa punya sifat itu. Yeah. Kita manusia mah kita pinjam tipis-tipis saja. Wow. Bagus juga pertanyaannya tapi bagus. Nice juga itu. Makasih Anin_D. Kita ke pertanyaan ketiga dari Arya Diansyah. Hanya 2 ya, Arya Diansyah. Gimana sih cara Bang Raim itu bisa mengenal diri sendiri dan kemudian sayang ke diri sendiri dan keluarga? Mengenali diri sendiri dan sayang sama diri sendiri serta keluarga. Oke, next question. Tapi kita punya struggling juga untuk menjawabnya karena terutama laki-laki ya, kita itu lebih mementingkan orang yang kita sayang bahagia dulu baru kita. Sebenarnya saya tidak tahu kalau perempuan bagaimana ya. Kalau kita laki-laki ini sederhana, kalau yang kita suka, yang kita sayang dia dapat nyaman terhadap hidupnya, kita akan senang. Berarti tugas kita hanya mau hadirkan nyaman untuk orang yang kita sayang, untuk keluarga, untuk ibu, untuk saudara, tapi semakin kesini, bagaimana bisa mereka bahagia juga kalau dari awal juga kamu tidak begitu nyaman dan bahagia terhadap dirimu sendiri. Dan memang mencintai diri sendiri itu penting sekali, menolong diri sendiri sangat penting. Sebab kalau kita naik pesawat, instruksinya itu if something's wrong, kalau ada sesuatu yang terjadi, masker turun, pakai maskermu dulu lalu selamatkan orang yang kamu sayang, itu anak dan itu juga kita sayang kepada diri kita itu bukan dalam artian egois, tapi supaya kamu punya waktu dan kesempatan untuk sayang, selamatkan orang yang kamu sayang. Ternyata itu belajar lagi terhadap hidup. Sementara itu definisi saya, dan akan upgrade lagi tuh. Dan itulah idola kepada manusia yang masih hidup. Kita akan dealing dengan kesalahan dan kebenarannya apa di antara 12 lagu ini yang paling dekat dengan kata-kata mengenal diri sendiri, lagu yang mana? Mengenal diri sendiri, Suasana Rumah, walaupun ini bonus track ya. Tapi Ikro memang sudah fix paling. Bagaimana dengan arti hidup? Kita tadi belum menyentuh arti hidup ya. Jadi Ikro ini kan susah tulis judul lagu, tapi lebih susah tulis judul album karena dia harus menjadi payung dari seluruh track tuh. Kalau judul lagu dia hanya menjadi payung terhadap lagunya. Kalau album dia harus menjadi payung terhadap seluruh track. Ini album Ikro ini bisa saya definisikan adalah kesimpulan yang saya baca di 32 tahun terakhir dalam hidupnya saya. Berisi tentang kurang lebih ada 11 lagu tentang tulisan paling lama saya, my old writing, sama my new writing. Adalah lagu yang paling lama saya tulis dan lagu yang paling baru saya tulis. Lagu yang paling baru saya tulis berjudul Ikro. Itu Oktober 2025 waktu di panggung di Batam, idenya dan coretan-coretannya. Lagu paling lama saya tulis berjudul Arti Hidup. Itu saya tulis 2010. 2010. Wow. 2010. Itu berarti 15-16 tahun yang lalu. Adalah saya kelas 2 SMA. Dan saya tidak tahu hidup akan bawa saya kemana. Saya tulis, bahkan saya tulis ini saya tidak pernah, saya akan tulis ini akan menjadi album nomor 1. Yang saya ingat waktu itu adalah saya punya perasaan
harus diabadikan deh. Cara kita mengcapture otak kita itu adalah dengan menulisnya. Cara kita mengcapture nalar berpikir kita adalah ditulis. Itulah kalau kau buka Facebook, Facebook rajin ingatkan kita, ini dia tulisanmu 5 tahun lalu, 7 tahun yang lalu. Dan kita jijik sekarang terhadap tulisan kita di waktu itu ya. Tentang gaya bahasa, tentang A jadi 4, tentang kita jijik. Tapi kalau kita ingat di waktu itu saya sudah merasa paling ganteng tuh waktu tulisnya. Berarti apa yang kau anggap sekarang ini, lagu Ikro yang kau bangga-banggakan sekarang, kalau 5 tahun ke depan saya dengar kembali mungkin kita akan jijik. Berarti bukan yang kamu tulis kemarin jijik atau yang kamu tulis sekarang masa depan akan jijik. Bukan tentang itu, berarti kita sedang mengcapture nalar kita di periodik waktu tertentu. Jadi kita bisa track hidup kita ini melalui tulisan, oh evolve-nya saya seperti ini dan tidak apa-apa. Ikro tadi arti hidup saya tulis 2010. Nari. Wow, nggak nyangka sejauh itu ternyata. 16 tak 15. Ya, tapi pada waktu itu kan belum melihat dirinya sebagai penyanyi juga kan. Betul, tapi yang saya ingat kalau saya merasa saya harus abadikan gitu. Merasa ada perempuan teman kelas yang kita kagumi waktu itu, cara momentumkan perasaan ini kan waktu kalau kita buka sejarah orang sayang sama seseorang di India bikin Taj Mahal, buatkan masjid ini. Aku sayang kamu. Ya, kalau kita buka peradaban Jawa kuno, aku sayang kamu. Ini candi. Ini candi bermegah-megah. Kalau di zaman kita, apa sih yang paling saya tidak bisa buat candi, buat masjid, tidak bisa. Apa sih yang paling saya suka di zaman ini? Adalah tulisanku, adalah laguku. Saya buatlah candiku berjudul Komang, lagu Komang. Kayaknya menjadi untuk kado pernikahan kami dan menjadi lagu nikahan, setiap nikahan ada lagu Komang sekarang. Itu dia. Yang membedakan leader dengan loser itu adalah tulisannya. Tulisannya. If you wanna be a leader, menulislah. If you wanna be a loser, ya sudah. Jangan tulis apa-apa. Menulis dan Ikro. Wow. Baraim. Dari aku yang terakhir ya. Dan pada waktu itu harusnya belum aku tanya ini nih. Oke, harusnya ada itu. Oke. Siap. The worst advice yang pernah kamu terima? Adalah jangan menikah cepat-cepat. Menikah bukan perlombaan. Kenapa itu the worst advice? Karena ya menikah perlombaan. Fastabiqul khairat namanya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tidak akan pernah tahu bahwa pernikahan itu baik dan buruk karena kita belum lalui, coy. Tuh, kita belum lalui dan ke depan pasti kita akan buat salah tuh. Ya, kalau bilang, aduh jangan berlomba-lomba, jangan menikah kalau belum siap. Guys, kita tidak akan pernah siap, guys. Siap itu kapan sih patokannya? Wisuda dulu kah? Atau usia 30 tahun kah? Atau 27 tahun kah? Siap itu apa sih definisinya sih? Siap itu sampai kapan sih? Dan kita pasti akan tidak siap karena kita dealing terhadap hal yang belum pernah kita coba. Bahkan resep pernikahan dari orang tua kita, teman kita tidak akan nyambung dengan pernikahan kita. Sebab dua insan yang bersama ini adalah kombinasi yang unik yang diciptakan Tuhan tuh. Tidak akan. Harus kita sendiri coy yang berbuat salah. Harus kita sendiri dan belajar dari kesalahan tuh. Salah bukan kriminal kok. Salah itu hal yang baik. Yang membangun kebenaran itu adalah fondasinya salah berulang-ulang tuh. Sudah jelas. Itu saya. Jadi bagi saya menikah. Walaupun menikah tidak menyelesaikan masalah. Menikah hanya memperjelas masalah. Memperjelas. Kalau masalahnya sudah jelas, ya kita baru bisa carikan solusi. Waktu kita bujang masalah ada. Waktu kita bujang ini masalah. Tapi tidak jelas sebab kita sibuk pakai roda penggerak sejarah yang tadi itu. Adalah gender, seks, dan woman. Masalahnya ada. Tapi kita tidak pernah jelas di mata kita sebab kita sibuk mencari hal yang tidak jelas. Setelah kita menikah, memperjelas masalahnya. Oh, masalahnya ini padahal hidup ini lewat pernikahan ada tagihan listrik. Oh, ada ini, ada ini. Karena masalahnya sudah jelas, akhirnya
hidup kita bisa ditata mencari jawaban dari masalah itu, carikan solusi dari masalah tadi. Menikahlah guys. Menikahlah untuk belajar ya. Betul. Terima kasih banyak Bang Rahim Laude. Dan bagi teman-teman yang mau punya album Rahim Laude, kalian bisa langsung aja ke boleh. Instagramnya Rahim Laude. Boleh. Makasih semuanya, sehat terus. Terima kasih, Assalamualaikum. guys.